Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Setiap daripada manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan, baik laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil, baik orang yang tua maupun orang yang masih muda. Semua orang menginginkan yang namanya kebahagiaan, terlebih lagi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi para manusia berbeda daripada pengertian apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara mencari kebahagiaan tersebut. Maka sebagian orang mengatakan bahwasanya kebahagiaan tersebut bisa digapai jika seseorang telah memiliki harta yang melimpah. Atau banyak juga yang mengira bahwasanya kebahagiaan tersebut digapai jika orang tersebut memiliki wajah yang tampan atau paras yang cantik. Sebagian orang lagi mengira bahwasanya kebahagiaan tersebut bisa didapatkan jika orang tersebut memiliki pangkat yang tinggi. Akan tetapi itu semua tidak benar. Itu semua kurang tepat. Karena kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat itu bisa didapatkan ketika seseorang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan di atas keberuntungan ketika seseorang bisa menggapai daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan banyaknya harta ataupun tingginya pangkat. Kita ambil contoh saja, Fir'aun telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang mana Fir'aun membanggakan dirinya dengan mengatakan, Alaysa li mulkul misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Mengatakan dengan penuh kesombongan dari lisannya bahwasanya seluruh yang ada di kota Mesir ini berjalan di atas kakiku, kata Fir'aun. Membanggakan pangkatnya dan membanggakan hartanya. Dan Fir'aun merasa yakin bahwasanya harta dan pangkatnya tersebut bisa menjadikan dia beruntung, bisa menyelamatkan dia daripada segala musibah. Akan tapi kita lihat bagaimana sih keadaan Fir'aun setelah itu. Bagaimana sih, karena Fir'aun hanya fokus dengan harta benda, akan tapi tidak fokus dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat keadaan Fir'aun setelah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya keadaan Fir'aun ketika itu wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membakar Fir'aun beserta pengikutnya di alam barzah ataupun di alam kubur. Ditambah lagi ketika di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala membakarnya dengan api neraka. Sekarang pertanyaannya, apakah Fir'aun termasuk orang yang beruntung, bahagia, atau termasuk orang yang celaka? Jelas Fir'aun adalah termasuk orang yang celaka. Bagaimana termasuk orang yang celaka sedangkan dia memiliki harta yang melimpah? Bagaimana dia termasuk orang yang celaka sedangkan dia memiliki pangkat yang tinggi? Karena pangkat dan harta itu tidak bisa menjamin keberuntungan dan keselamatan seorang hamba tersebut. Kita ambil contoh yang lain, bahwasannya kebahagiaan dunia dan di akhirat, keberuntungan dunia dan di akhirat bukan digapai dengan banyaknya pengikut. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berdakwah menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 tahun kurang 5 atau 950 tahun, yang mana Nabi Nuh rela untuk dicaci, dimaki, diusir, difitnah dan yang lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 1000 tahun dakwah tersebut, kita lihat berapa sih pengikutnya Nabi Nuh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Sedikitnya itu berapa? Disebutkan dalam ulama tafsir menyebutkan bahwasanya sedikitnya sekitar 80 sampai 90 orang. Tidak nyampe 100 orang. Dakwah 1000 tahun yang mengikuti hanya 80 atau 90 orang. Akan tapi kita tanya, pertanyaan nih,
Apakah Nabi Nuh termasuk orang yang celaka atau termasuk orang yang beruntung? Jelas Nabi Nuh termasuk orang yang beruntung. Bagaimana termasuk orang yang beruntung sedangkan yang mengikuti Nabi Nuh hanya sedikit, pengikutnya hanya sedikit, yang mendukung hanya sedikit, selainnya mencaci, memaki, difitnah Nabi Nuh. Karena keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki itu bukan diambil dengan banyaknya pengikut, akan tapi ketika seorang tersebut dapat menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil contoh yang terakhir. Kita tahu ada sahabat yang bernama Abdullah Dzulbijadah. Mungkin banyak di antara kita yang baru mengenal sahabat ini. Akan tapi sahabat ini sahabat yang sangat agung dan sangat mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah Dzulbijadah, sahabat ini beriman dengan Nabi Muhammad SAW, akan tapi tinggal jauh daripada kota Madinah. Ditambah lagi tetangga-tetangga sahabat tersebut adalah orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim yang membenci Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang beriman satu-satunya. Dan sebagaimana kebiasaan seorang yang beriman pasti dia akan rindu kepada Nabi Muhammad. Tanda seorang yang beriman adalah dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat ini merasa bahwasanya dia jauh dari Nabi Muhammad SAW, dia ingin untuk pergi ke kota Madinah bersilaturahmi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Abdullah tersebut mempersiapkan hartanya, dan ketika itu terkenal dengan orang yang kaya, banyak emasnya, banyak tanahnya, banyak bisnisnya ketika itu sahabat Abdullah Dzulbijadah. Kemudian ketika mempersiapkan hartanya, ontanya dipersiapkan untuk pergi ke kota Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dihadang oleh kaumnya. Dihadang oleh kaumnya karena kaumnya benci dengan Nabi Muhammad. Seraya bertanya kaumnya, wahai Abdullah, wahai fulan, mau kemana kau? Kemudian Abdullah Dzulbijadah mengatakan bahwasannya aku ingin berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka dilarang, dicegah oleh kaumnya. Kemudian Abdullah tetap bersikeras untuk keluar dari kotanya dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetap dicegah lagi oleh kaumnya, sampai kaumnya memberikan persyaratan. Jika kau benar-benar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka yang pertama hendaknya kau tinggalkan seluruh bekalmu. Keluar dari kota ini tanpa bekal. Maka Abdullah menjawab, ya sudah, aku akan meletakkan bekalku, aku tetap akan keluar. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, kau tidak boleh kembali lagi ke kota ini. Kalau kau sudah pergi bertemu dengan Muhammad, kau tidak boleh lagi kembali ke kota ini. Kemudian syarat yang ketiga, seluruh harta milikmu yang ada di kota ini semuanya milik kita. Tidak boleh kau ambil lagi. Oh, ini persyaratan yang cukup berat, yang mana menghilangkan atau memberikan seluruh hartanya. Akan tapi kita lihat apa sih yang diinginkan oleh Abdullah Dzulbijadah. Abdullah Dzulbijadah dengan mudahnya meninggalkan seluruh daripada hartanya dan memenuhi seluruh persyaratannya karena mengetahui bahwasanya keagungan di atas keagungan, kemuliaan di atas kemuliaan bukan ada pada harta dan kepangkat, akan tapi ada pada ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditinggalkan seluruh hartanya dan berjalan Abdullah Dzulbijadah menuju ke kota Madinah. Perjalanan ini lumayan jauh, sehingga sampai di kota Madinah ketika itu pakaiannya sudah kotor, tidak mempunyai ganti, badannya sudah kurus, tidak membawa bekal, bahkan ya seakan-akan dipandang sebagai orang-orang yang miskin atau orang-orang yang gembel ketika itu. Akan tapi sampai di kota Madinah, yang pertama dituju bukan pasar, bukan minta sumbangan, akan tapi yang pertama dituju adalah mana masjid Nabi Muhammad SAW, sehingga aku bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditunjukkan oleh para sahabat ketika itu masjid Nabi Muhammad, masuk ke dalam masjid Nabi Muhammad SAW, yang pertama dipandang adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abdullah Dzulbijadah menyatakan bahwasannya seluruh rasa capekku, seluruh rasa menyesalku ketika aku berpisah dengan harta-hartaku, itu semuanya hilang seketika aku memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad memandang wajahnya dalam keadaan tersenyum. Seraya Rasulullah mengatakan, man ismuka, siapa namamu? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, namaku adalah Abdul Uzza. Ketika itu namanya masih Abdul Uzza.
Maka Rasulullah langsung mengganti namanya, "La, kamu bukan Abdul Uzza." Karena nama Abdul Uzza ini nama yang tidak layak untuk namanya orang Islam. "La," kata Nabi Muhammad, "bukan. Bal anta Abdullah, namamu adalah Abdullah Dzul Bijaden." Diberikan lakop oleh Nabi Muhammad sebagai Dzul Bijaden. Diganti namanya menjadi Abdullah, hamba Allah, dan diberi lakop Dzul Bijaden. Apa arti Dzul Bijaden? Dzul Bijaden adalah orang yang memakai dua kain yang lusuh. Karena ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad memakai kain yang lusuh. Sehingga tinggal di kota Madinah bersama Nabi Muhammad, sholat bersama Nabi Muhammad, tinggalnya di masjid karena tidak punya rumah. Makannya ya bersama Nabi Muhammad SAW, sholatnya bersama Nabi Muhammad, berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, menghabiskan waktunya untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mendengar Abdullah bin Bijaden, salah satu sahabat mengumandangkan bahwasannya Rasulullah menginginkan pasukan untuk berkumpul dan berjihad fisabilillah, berperang di salah satu daerah. Maka Abdullah menanyakan, apakah Rasulullah juga ikut keluar? Iya, Rasulullah juga ikut keluar berperang. Maka Abdullah bin Bijaden mempersiapkan persiapannya dan keluar bersama Nabi Muhammad SAW berjihad. Setelah selesai berperang dan berjihad, Abdullah bin Bijaden ini kembali bersama Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Madinah. Akan tapi ketika itu Abdullah mengalami luka yang sangat parah ketika peperangan. Mengalami luka yang sangat membahayakan hidupnya. Sehingga belum sampai masuk ke kota Madinah, baru di perjalanan pulang Abdullah bin Bijaden meninggal dunia. Maka setelah Rasulullah langsung dikabarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Abdullah bin Bijaden karena mengalami luka yang sangat serius sehingga tidak bisa menahan sampai di kota Madinah, meninggal dunia di tengah jalan. Maka Rasulullah memberhentikan daripada perjalanan tersebut dan mempersiapkan jenazahnya, memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan jenazahnya. Setelah dipersiapkan jenazahnya, digalikan kuburannya, maka Rasulullah ketika para sahabat ingin meletakkan jenazah Abdullah bin Bijaden ke liang lahat, Rasulullah mengatakan stop, jangan diletakkan dulu. Para sahabat bingung, kenapa? Ternyata para sahabat melihat Rasulullah SAW sendiri turun ke dalam liang lahat Abdullah bin Bijaden, seraya setelah turun ke liang lahat mengangkat kedua tangan yang mulia, kedua tangan Nabi Muhammad yang sangat halus, yang sangat lembut, yang sangat mulia, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, berikan jenazahnya kepadaku agar aku sendiri yang akan meletakkannya ke liang lahat. Mendapatkan kemuliaan yang sangat agung. Bahkan ketika itu sahabat di sekitarnya melihat jenazah Abdullah bin Bijaden yang dikuburkan langsung dengan tangan Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengatakan, ya Allah, seandainya aku saja yang ada yang menjadi jenazah tersebut, seandainya aku yang mati, seandainya aku yang berada di dalam jenazah tersebut, sehingga mendapatkan kemuliaan daripada tangan Nabi Muhammad SAW yang meletakkan langsung kepada liang lahatnya. Tidak hanya di situ, setelah Rasulullah SAW menguburkannya, Rasulullah berdoa, mengangkat kedua tangannya, seraya mengatakan, Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radhin. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, ridailah orang ini, karena sungguh pada sore hari ini ya Allah, aku pun ridha kepada sahabat ini, aku pun ridha kepada orang ini. Kita lihat, mendapatkan ridha dari Rasulullah dan langsung mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan Abdullah bin Bijaden, termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka? Kalau kita mengatakan orang yang beruntung, padahal Abdullah bin Bijaden aslinya orang kaya menjadi gembel, aslinya orang yang terhormat menjadi orang yang hina di kota Madinah, menjadi orang-orang fakir miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki benda. Akan tapi mereka semua mengetahui bahwa kemuliaan itu, keberuntungan bukan hanya dengan harta dan pangkat, akan tapi dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita juga disebutkan telah di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin wa ridwan minallahi akbar. Bahwasanya kenikmatan ridha adalah kenikmatan yang lebih agung daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenikmatan ini bisa kita dapatkan masih kita hidup di dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadikan cahaya untuk hati kita,
cahaya untuk keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelimuti hati kita dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pantas untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.